Fast Time CNBC Indonesia, bagaimana caranya kita meraih mimpi untuk mendapatkan modal Ventura di sini. Mari kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Ini ngomong-ngomong tentang modal Ventura, ini harus kita bedakan sedikit ya, yang mana modal Ventura, dan kemudian yang mana apabila bank yang memberikan permodalan. Nah, kurang lebih begitu. Di mana ya modal Ventura ini merupakan lembaga keuangan non-bank atau biasa dikenal dengan nama LKNB yang berani melakukan investasi yang mengandung resiko yang lebih tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya, dan hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang resikonya tinggi. Perbedaan antara bank dengan modal Ventura adalah pada jenis kegiatannya, di mana bank membiayai satu kegiatan tetapi tidak masuk ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Sedangkan modal Ventura di sini memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Tentunya karena perbedaan modal Ventura dengan bank tersebut dalam hal penyertaannya secara langsung, maka modal Ventura merupakan pembiayaan yang dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan umumnya pembiayaan modal Ventura ini hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam perusahaan pasangan usaha atau dikenal dengan PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian. Nah, namun demikian jangka waktu penyertaan di sini bersifat sementara antara 3 sampai 10 tahun. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, di mana bank tentu saja akan sangat sulit ya mendapatkan penyertaan dana daripada bank, karena kalau bisnis Anda dinilai resikonya tinggi, maka akan kemungkinan besar ditolak, dan disitulah saat di mana Anda boleh mencoba mencari modal Ventura. Nah, mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Inilah tujuan penyertaan modal Ventura ya, ada 7 saja dari sekian banyak, di mana yang pertama adalah untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Di sini misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata ya, yaitu untuk penelitian pengembangan yang bersifat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, biasanya seperti itu. Dan yang kedua, pengembangan teknologi baru, di mana pembiayaan untuk usaha baru ini memperoleh keuntungan dalam jangka panjang ya, bisa jadi seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah pengambil alihan perusahaan. Jadi modal Ventura untuk pengambil alihan perusahaan yang bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain yang lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, ada kemitraan ya, dalam rangka ini untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang lemah atau kekurangan modal tetapi tidak punya jaminan material di sini sehingga sulit memperoleh pinjaman. Nah, dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan dalam membangun satu perusahaan. Yang kelima, untuk mengalihkan teknologi, di mana perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama kemudian pergi ke modal Ventura untuk mendapatkan dana dan kemudian mengubah teknologinya menjadi teknologi yang baru. Ini semacam revitalisasi. Kemudian yang keenam, untuk membantu likuiditas, di mana perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas ini ke modal Ventura untuk mendapatkan likuiditas agar dapat berkembang perusahaannya ya. Dan yang ketujuh di sini ada untuk membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar, dan disitulah peran daripada modal Ventura sendiri, yaitu untuk membiayai perusahaan yang mempunyai risiko lebih tinggi. Mari kita lanjutkan ke slide yang sebelumnya, ini dari sisi tujuan ya. Ini yang selanjutnya adalah jenis penyertaan modal Ventura. Ada 4. Yang pertama yang perlu Anda ingat adalah ini namanya equity financing, di mana jenis modal Ventura dengan penyertaan pembiayaan langsung di sini. Dalam hal ini melakukan penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha atau yang tadi saya sebutkan PPU, dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU atau bagi sahamnya share stoknya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah semi equity financial di sini, yang berarti pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha atau PPU. Dan yang ketiga, yang untuk mendirikan perusahaan baru, dalam hal ini perusahaan modal Ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru. Dan kemudian yang terakhir ada sistemnya kurang lebih bagi hasil, di mana pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil
kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas, namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum atau yang sudah punya PT di sini apabila kedua belah pihak saling menginginkannya. Sudah ada 2 tadi dari tujuan dan jenis. Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ini adalah modal, ini ada kurang lebih data dari OJK di mana kondisi modal ventura di Indonesia. OJK mencatat sampai Juli 2018 industri modal ventura di sini mencatatkan pembiayaan dan penyertaannya senilai 8,13 triliun rupiah atau meningkat sebesar 19,2% dari tahun 2017 yaitu 6,82 triliun, dan tentu saja pertumbuhan pembiayaan dan penyertaan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pemain modal ventura yang kini berjumlah 66 entitas di sini, yaitu 62 modal ventura dan ada 4 modal ventura yang berbentuk syariah, modal ventura syariah. Nah, mari kita lanjutkan. Ini adalah kondisi dan inilah startup unicorn di Indonesia yang mendapatkan banyak modal ventura. Yang pertama di sini ada Nadiem Makarim dengan perusahaannya startup Gojek pada saat itu. Kemudian ada Ahmad Zaki, Bukalapak, William Tanuwijaya, Tokopedia, Ferry Unardi, Traveloka. Yang dimaksud dengan unicorn adalah usaha-usaha yang berada di atas $1 miliar. Kemudian unicorn ini bisa menjadi dekakorn yang belakangan ini agak sering disebutkan. Dekakorn itu adalah apabila daripada harga atau valuasi, maksud kami valuasi daripada perusahaannya mencapai angka $10 miliar Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada hektokorn namanya. Nah, ada unicorn, dekakorn, dan yang terakhir hektokorn. Hektokorn itu apabila perusahaannya, valuasi perusahaannya itu bernilai $100 miliar Amerika Serikat. Kurang lebih seperti itulah dunia modal ventura. Kembali ke Maria.